Arsenal sit just 4 points from a Hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunner Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Tersingkir di Carabao Cup, Arteta tetap puas dengan timnya. Arsenal dipastikan tersingkir dari ajang Piala Liga setelah mendapatkan kekalahan mengejutkan dari Brighton and Hove Albion di Emirates Stadium. Mikel Arteta tetap puas terhadap performa yang ditunjukkan oleh para pemainnya. Arteta merasa timnya menciptakan peluang dengan jumlah yang memadai untuk memperoleh lebih dari 1 gol. Hasil akhir ini tidak bisa digunakan sebagai gambaran mentah dalam lapangan. Pasalnya, pemain lapis 2 Arsenal ini mampu menciptakan peluang bagus. Arsenal tampil dominan dan seharusnya dapat mencetak 2 atau 3 gol. Tercatat, Arsenal mampu membuat 22 tembakan dibandingkan dengan Brighton 13 tembakan. Selain itu, penguasaan bola Arsenal menyentuh angka 57% dengan 514 operan. Arsenal unggul dari Brighton yang menyentuh angka 43% penguasaan bola dan 413 operan. Kode keras Arteta keluhkan kurangnya pemain pelapis. Arsenal merotasi skuad dan tersingkir dari Piala Liga Inggris usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Kekalahan ini cuma satu tanda tipisnya skuad Arsenal. Manajer The Gunners, Mikel Arteta, merotasi timnya besar-besaran untuk memberikan pemain utama kesempatan bernafas. Meski permainannya apik, namun tidak dibarengi dengan hasilnya. Jumlah pemain mereka adalah yang paling sedikit di Liga Inggris bersama Manchester City dan Brighton. Ini belum menyinggung persoalan cedera. Arteta pun berharap pada bursa transfer Januari nanti memberikan kesempatan untuk memperluas opsi pemain. Apalagi Arsenal kini tengah bersaing untuk titel Premier League. William Saliba dan Granit Xhaka resmi dipanggil untuk Piala Dunia. Setelah duo Gabriel dan Tomiyasu yang dipastikan bergabung dengan timnas masing-masing, kini giliran William Saliba yang dipanggil timnas Prancis dan Granit Xhaka yang dipanggil timnas Swiss. Musim ini menjadi musim yang luar biasa untuk William Saliba. Pasalnya, setelah didatangkan dari klub peminjamannya Marseille, dia kembali dengan performa terbaiknya. Sebagai informasi, Saliba hanya memiliki 7 caps untuk negaranya. Sedangkan Granit Xhaka dipanggil timnas Swiss pada Rabu pagi kemarin. Ini jelas tidak mengejutkan, mengingat Xhaka adalah kapten negaranya. Tetapi konfirmasi resmi ini memberikan kejelasan untuk para penggemar. Di sisi lain, saat jeda internasional nanti, Arsenal akan menjalani laga persahabatan di Dubai. Tempat tersebut dipilih karena dekat dengan Qatar sehingga memudahkan pemain yang telah gugur selepas Piala Dunia untuk bergabung dengan mudah. Kembalinya Smith Rowe beri persaingan untuk Martinelli. Arsenal bakal punya jadwal yang padat setelah Piala Dunia 2022. Mikel Arteta juga butuh skuad yang dalam untuk bisa tampil konsisten. Januari nanti, Arsenal akan mendapatkan pemain baru. Bukan pemain baru dalam arti harafiah, tetapi Emil Smith Rowe akan kembali bergabung setelah dibekap cedera. Emil Smith Rowe mengalami cedera pangkal paha pada September lalu. Kembalinya Smith Rowe juga bisa memberikan banyak opsi bagi Arsenal di lini serang. Sebab pemain jebolan akademi Arsenal itu mampu bermain untuk banyak peran, yakni winger kanan, kiri, dan gelandang serang.
Namun Arteta juga bakal pusing untuk meracik komposisi yang tepat. Pasalnya, Martinelli saat ini dimainkan sebagai winger kanan. Jika nanti Smith Rowe kembali, Arteta harus membuat pilihan yang bijak untuk keduanya. Arteta harus memberikan menit bermain yang tepat agar kedua pemain tersebut bisa berkembang dengan baik di Arsenal. Fernando Torres bisa jadi opsi untuk Arsenal. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Bursa transfer Januari mendatang, Arsenal ingin menambal kekurangan klubnya, terutama di area sayap, dan menghadirkan persaingan dengan Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli di posisi tersebut. Kabar yang beredar, Fernando Torres disebut sebagai salah satu pemain incaran Arsenal. Torres bergabung dengan Orlando City dari Penarol pada Januari dalam kesepakatan senilai 7,7 juta pound sterling. Fernando Torres telah mencetak 13 gol serta memberikan 10 assist di tahun pertamanya bersama klub. Hal itu pula yang membuat The Gunners ini tertarik. Namun pemain 22 tahun itu kemungkinan butuh waktu untuk beradaptasi dengan tuntutan fisik di sepak bola Inggris. Torres juga pernah mencetak gol ketika melawan tim asuhan Mikel Arteta di pramusim dan sejak saat itu memandu bakat Arsenal mengawasi pemain sayap itu. Bahkan agennya telah mengatur pertemuan dengan direktur teknis Edu. Genius, Edu menghemat banyak uang di tengah mahalnya transfer Mudryk. Edu dikabarkan tengah memburu pemain di lini tengah dan sayap. Mykhailo Mudryk menjadi prioritas Arsenal sejak akhir jendela musim panas lalu. Namun banyaknya minat dari klub lain membuat harganya kini kian melonjak. Namun Edu bisa menghemat hingga 25 juta pound sterling jika mereka bisa melepaskan Nuno Tavares. Dilansir dari Sky Sport, Juventus diketahui sedang mengincar Nuno Tavares pada bursa transfer Januari mendatang. Si Nyonya tua saat ini memainkan formasi 3-5-2 di bawah Massimiliano Allegri dan sering menempatkan bek kiri di lini tengah kiri. Sedangkan di Arsenal, posisi tersebut mempunyai banyak opsi, sehingga melepaskan Nuno Tavares demi Mykhailo Mudryk akan menguntungkan The Gunners. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!